Kekhawatiran berlebihan, main aman begitu. Makanya yang ditarget cuma ASN. Selama ini Bank Aceh itu masih berkontribusi kecil terhadap ekonomi Aceh. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Aceh jalan di tempat. Kalau Bank Aceh, pihak manajemen Bank Aceh ini tahu diri, sadar diri, mereka menikmati berbagai fasilitas dengan mewah, ya, tolong ingat itu. Rakyat Aceh sebagai pemilik saham sejati dari Bank Aceh, tolong bantu mereka untuk memajukan ekonomi. Hasil RUPSLB, Fadil Ilyas dan Numairi diberhentikan dari direksi Bank Aceh. Bank Aceh Syariah melakukan perombakan jajaran direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau yang biasa disingkat dengan RUPSLB yang digelar pada Jumat 14 Maret 2025 lalu di kantor Gubernur Aceh. Pemirsa, dalam rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut, pemegang saham memutuskan untuk memberhentikan Direktur Bisnis Fadil Ilyas serta memberhentikan sementara Direktur Kepatuhan Bank Aceh Numairi. Dan sekarang tiba-tiba diangkat lagi sebagai PLT Direktur Utama oleh Gubernur Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda di hari ini? Seperti pengantar tadi, tentunya untuk hari ini kita akan membahas tentang Bank Aceh. Ya. Di episode ke-64 tahun kelima, edisi Senin 31 Maret 2025. Dan untuk tema kita di episode kali ini yaitu Fadil Ilyas dicopot, lalu ditunjuk lagi sebagai PLT Dirut. Benarkah RUPSLB Bank Aceh akal-akalan Gubernur Aceh? Dan narasumber kita, siapa lagi kalau bukan Bung Syayam Rizal yang merupakan Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus Aceh atau MPO Aceh. Assalamualaikum, Bung Syayam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Bung? Ganti, copot, lepas, pasang lagi. Ya, tanggapan Anda gimana nih, Bung? Fenomena menarik ya. Iya. Fenomena menarik di lingkungan pemerintah Aceh akhir-akhir ini. Iya. Ya, itu tidak hanya terjadi pada PLT di Bank Aceh sama direksi Bank Aceh, tapi juga terjadi pada PLT Sekretaris Daerah bersamaan waktu itu ya. Ada penyerahan kembali surat penunjukan sebagai pelaksana tugas di Bank Aceh, padahal sebelumnya sudah dicopot ya, hampir sebulan yang lalu dicopot, kemudian diserahkan kepada Hendra Supardi, kemudian Hendra Supardi diberhentikan lagi, diserahkan lagi. Nah, ini sesuatu yang fenomena yang menarik ya, menarik untuk dianalisis apa sebenarnya yang terjadi ya, soal tata kelola Bank Aceh oleh pemerintah Aceh. Ini bukan di internal Bank Aceh, tetapi oleh para pemilik sahamnya, gitu ya. Ada gubernur di situ sebagai pemegang saham pengendali bersama para bupati wali kota yang mewakili kabupaten kota sebagai pemegang saham Bank Aceh, begitu ya. Tapi peristiwa kemudian ada penunjukan PLT, ada pencopotan di awalnya, ada pencopotan sebagai PLT Dirut. Kemudian ada RUPSLB diputuskan, kemudian dianulir, ditunjuk lagi lah. Ya, setelah sekian. Ini ada apa sesungguhnya? Dan ini menjadi tanda tanya bagi publik, bagi masyarakat, karena super power itukah seorang Gubernur Aceh sehingga bisa memasang, mencopot, pasang lagi? Tanggapan Anda gimana, Bung Syayam? Saya pikir kalau berbicara super power, sebagai pemilik saham pengendali, ia punya kekuasaan yang lumayan superior ya, terkait dengan kewenangan dalam tata kelola Bank Aceh ya. Tetapi yang harus diingat bahwa gubernur superior ya sebagai pemegang saham pengendali ini itu bukan karena personalitasnya, bukan karena mualimnya, tetapi karena mualim mewakili rakyat Aceh sebagai pemilik uang, ya, sebagai pemilik uang yang merupakan saham pemerintah Aceh di Bank Aceh, bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Jadi bukan atas nama pribadi, beliau bertindak atas nama Gubernur Aceh mewakili seluruh rakyat Aceh yang merupakan pemilik dari uang pemerintah Aceh, pemilik dari uang pemerintah kabupaten kota. Berarti sudah benar yang dilakukan oleh, menurut Anda? Sudah benar? Kalau berbicara benar, saya pikir itu hal-hal teknis yang menyangkut regulasi dalam dunia perbankan.
Ya, kalau kita melihat ya, menelisik ya, mengamati muncul pernyataan dari OJK yang mengingatkan agar proses pergantian di Bank Aceh itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut saya ini ada hal-hal yang keliru, ya. Ada keputusan-keputusan yang merupakan kekeliruan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga OJK kemudian merasa harus bersuara, harus berbicara menanggapi polemik ini, kan begitu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga melihat ada sebuah media online lokal yang menurunkan tajuk rencana Bank Aceh di bawah bayang-bayang kuasa gelap judulnya. Itu lebih ngeri lagi, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran dari katakanlah pihak publik terkait dengan nasib, terkait dengan masa depan Bank Aceh, ya, terutama dalam hal tata kelola menyangkut dengan intervensi pemerintah Aceh ke manajemen Bank Aceh. Nah, itu saya pikir. Baik, menurut saya juga berbicara masalah ada beberapa media online yang menurunkan tajuk rencana juga tentang jangan sampai bahwa masyarakat melakukan rush atau penarikan dana di Bank Aceh. Kan itu juga merupakan bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan, kinerja yang sudah dilakukan Bank Aceh selama ini, dan ternyata diselamatkanlah oleh Gubernur Aceh dengan memasang lagi Fadil Ilyas. Apakah seperti itu? Iya, saya pikir ketika ada keputusan-keputusan yang tidak konsisten, ya, yang pelin-pelan, ya, ini yang menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan distrust, ketidakpercayaan dari masyarakat. Nah, kita tahu seperti disampaikan oleh OJK bahwa aset Bank Aceh itu saham pemerintah Aceh hanya 3,7 ya kalau tidak salah ya. Yang paling banyak itu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini jelaslah rakyat Aceh ya. Jelas ini adalah masyarakat Aceh yang nilainya mencapai 24,1 triliun. Artinya ini kan sangat besar. Nah, kalau kemudian gara-gara tata kelola ini dianggap tidak profesional, menimbulkan keraguan-raguan, menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari masyarakat, ada kekhawatiran bahwa masyarakat sebagai konsumen, ya, sebagai nasabah dari Bank Aceh kemudian mengalihkan dananya. Ya, kalaupun tidak menutup rekening, mungkin ada dana yang disimpan di Bank Aceh akan dialihkan ke bank yang lain. Ini kekhawatiran-kekhawatiran yang patut untuk diantisipasi oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten selaku pemegang saham dan oleh manajemen Bank Aceh, ya, untuk menjaga kepercayaan nasabah, menjaga kepercayaan publik dan kepercayaan rakyat Aceh, begitu. Atau sistemnya tentang sistem bank daerah, ya, atau sistem syariah yang sudah dianut oleh Bank Aceh sendiri, sehingga ya semakin kontradiksi lah dengan layanan bank seperti biasanya. Kalau di luar berbicara tadi di luar RUU PSLB yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota selaku pemegang saham. Kalau kita berbicara dengan kinerja dari manajemen Bank Aceh, ini yang memang harus kita sorot secara tajam. Ya, menurut saya kinerja manajemen Bank Aceh selama bertahun-tahun dalam katakanlah 10 tahun ini itu jalan di tempat. Ya, kinerjanya sangat biasa aja gitu. Ya, hanya bermain di zona nyaman, tidak berani, tidak punya semacam sebuah challenging, tidak punya tantangan, tidak punya target-target untuk menumbuhkan aset Bank Aceh dan juga mendorong menjadi bagian dari pendorong utama pertumbuhan ekonomi Aceh. Itu yang menjadi kritik kita yang lebih besar kepada manajemen Bank Aceh, ya. Ini menurut saya kita bisa lihat apa kontribusi Bank Aceh untuk memajukan ekonomi Aceh, ya. PDRB Aceh itu sangat kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Kontribusi Bank Aceh yang kalau dalam kanunnya tugas Bank Aceh itu adalah tugas utamanya memajukan ekonomi Aceh, memajukan perekonomian rakyat Aceh. Itu yang belum ditunaikan oleh Bank Aceh. Malah Bank Aceh itu justru kalau kita lihat ya, dalam memberikan katakanlah pembiayaan itu sangat bermain sangat sangat safety. Jadi safety player begitu. Main aman, ya, tidak berani membantu petani, membantu nelayan,
membantu pedagang-pedagang kecil, UMKM, ya, peternak untuk mendapatkan kredit, mendapatkan pembiayaan. Mereka sangat kecil portofolionya untuk sektor real yang kita sebutkan. Portofolio mereka paling besar untuk kredit ASN, main aman. Ini yang menjadi kritik masyarakat. Saya pikir ini yang harus menjadi bahan evaluasi, termasuk oleh pemegang saham, oleh Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali. Tolong, ya kita berharap ya saat ini manajemen Bank Aceh diurus oleh pengurus sementara, dirutnya adalah pelaksana tugas. Tentu akan ada proses untuk penunjukan dirut definitif, ya, dan dan direksi yang lain begitu, ya, yang definitif, juga dewan komisarisnya. Kita berharap Pak Gubernur memberikan challenge, ya, kepada para pengurus Bank Aceh ini, kepada pihak manajemen Bank Aceh ini, kepada dirutnya, kepada para direksinya. Harus ada challenge, harus ada tantangan, harus diberikan target. Misalnya, target pertumbuhan Bank Aceh berapa persen dalam setahun. Ya, pertumbuhan asetnya, pertumbuhan pembiayaannya, pertumbuhan keuntungannya. Ini harus ada targetnya. Kalau tidak mampu dipenuhi, siap dicopot. Harus ada fakta integritas seperti itu. Nah, itu beban kepada Fadil Ilyas atau kepada yang definitif nanti? Menurut Anda? Itu kita tuntut yang definitif lah. Kalau yang sementara ini hanya mengurus mengurus manajemen harian aja. Ya, yang definitif, yang diberikan kesempatan menjabat dalam jangka waktu yang lama harus menunjukkan kinerja positif. Karena kita sangat miris melihat situasi Bank Aceh. Ya, sebagai bank daerah, kita sudah tertinggal. Dulu Bank Aceh termasuk 10 besar bank daerah. Sekarang kita kalah dari Bank Nagari, sudah di bawah Bank Nagari Sumatera Barat begitu. Ya, kalau kita lihat misalnya bank-bank daerah lain, mereka berani melakukan ekspansi bisnis, melakukan penetrasi bisnis hingga keluar daerah, buka cabang di provinsi-provinsi lain. Kalau kita lihat Bank Aceh hanya buka cabang di Sumatera Utara, di Medan, dan sama di Jakarta. Nah, kalau kita lihat juga, ya, para nasabah yang nabung di sana itu ternyata orang-orang Aceh yang ada di Medan dan orang-orang Aceh yang ada di Jakarta lebih banyak. Artinya jangankan untuk mendapat kepercayaan publik di luar supaya ekspansinya bisa lebih meluas lagi, ya kan? Supaya bisnisnya bisa lebih menggurita lagi. Ya, ternyata kita masih kalau kita berbicara ya, dalam konteks bisnis keuangan di Aceh sendiri, Bank Aceh belum menjadi bank yang dipercaya penuh oleh rakyat Aceh. Bank Aceh masih kalah dengan BSI begitu. Berarti belum mampu maju di kota sendiri, di tanah kelahiran sendiri istilahnya ya? Iya, seharusnya Bank Aceh ini bisa meraih kepercayaan penuh dari rakyat Aceh, dari masyarakat Aceh. Dan yang menjadi kritik kita kepada manajemen Bank Aceh, ketika misalnya Bank Syariah Indonesia bermasalah dalam hal pelayanan terhadap nasabah, ada beberapa kali terjadi dalam 2 tahun ini, Bank Aceh tidak mampu hadir untuk menawarkan solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh nasabah BSI, padahal sama-sama orang Aceh, ya kan? Nasabahnya sama-sama masyarakat Aceh begitu. Nah, ini adalah persoalan. Saya pikir ke depan penting ya kita mengingatkan pemerintah Aceh kepada Bapak Gubernur Aceh, tolong urus Bank Aceh ini, tolong asuh Bank Aceh ini dengan cara-cara profesional. Jangan sampai misalnya RUPSLB yang ditengarai, ya ada hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang keliru, hal-hal yang menjadi keputusan yang kemudian harus dianulir, ya harus diperbaiki, itu tidak terulang lagi. Ya, kepada Gubernur Aceh kita berharap beliau sebagai pemegang saham pengendali ketika mengambil sebuah kebijakan dan keputusan terkait yang berkaitan erat dengan regulasi yang ada, dengan peraturan perundang-undangan yang ada, itu libatkan ada sekda di sana yang paham administrasi, ada asisten ekonominya, ada asisten pemerintah, ada biro hukumnya, supaya tidak ada lagi tidak terulang lagi ya persoalan-persoalan hal yang bersifat kekeliruan dalam mengambil keputusan yang akan menjadi blunder-blunder yang akan merugikan Bank Aceh sendiri dan juga merugikan pemerintah Aceh sendiri. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih Bung Sa'ya. Dan buat Anda pemirsa, Anda juga bisa sambil melihat bagaimana situasi atau kondisi RUPSLB tersebut. Dan ada hal yang menarik yang Anda sampaikan tadi Bung Sa'ya, bahwa ternyata
Bank Aceh Syariah belum bisa bersaing dengan bank-bank nasional yang ada di Aceh. Dan sama-sama kita ketahui Bank Aceh terus melakukan inovasi-inovasi secara digital, secara modern, misalnya untuk mempercayai atau untuk mengambil simpati masyarakat. Nah, sampai saat ini belum bisa bersaing, apa karena memang ada regulasi yang belum bisa didobrak atau memang terlalu kaku dengan aturan-aturan daerah misalnya? Karena ini bank daerah, bank pemerintah daerah, ini seperti apa menurut Anda? Iya, saya pikir sebenarnya Bank Aceh itu tidak perlu khawatir untuk berinovasi, ya kan? Tidak perlu terlalu berpikir soal resiko. Karena sekarang ini dalam dunia corporate modern ada yang namanya manajemen resiko. Saya pikir sumber daya manusia juga harus disiapkan terkait manajemen resiko. Ya, upaya-upaya untuk mengembangkan Bank Aceh ya dari sisi portofolio pembiayaan yang kemudian bisa ekspansi ke berbagai sektor ekonomi rakyat tadi, pembiayaan tadi, itu bisa lebih berani lagi. Tidak mampu atau takut untuk melakukan ekspansi yang Anda sampaikan? Ada kekhawatiran berlebihan, main aman begitu. Makanya yang ditarget cuma ASN, ya kan? Ini paling-paling ada pembiayaan untuk kredit usaha rakyat itu ada KUR, uang pemerintah yang dititipkan ke Bank Aceh, itu aja. Ya kalau tapi nominalnya kan lebih kecil dari BSI. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum begitu percaya sama Bank Aceh. Begitu juga dengan masyarakat kita. Ya, para rakyat Aceh, masyarakat Aceh sebagai pemilik uang, sebagai nasabah lembaga perbankan di Aceh, itu mungkin mayoritas yang memiliki tabungan di Bank Aceh itu yang berkaitan dengan pekerjaannya begitu. Ya ASN, ya para pegawai negeri dan sebagainya, dan para pelaku usaha yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah. Ya kalaupun ada masyarakat biasa yang memiliki akun, memiliki rekening di Bank Aceh, itu tidak berani menempatkan uang yang yang dalam jumlah besar. Mereka lebih berani di bank-bank nasional. Di bank nasional, ya. Kalau ada BCA Syariah, kalau yang besar di Banda Aceh, ada BSI juga dan sebagainya. Ini yang harus ada perubahan paradigma dari pihak manajemen Bank Aceh. Saya pikir perubahan paradigma itu harus didorong oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota sebagai pemilik saham. Mereka harus dikasih tugas melaksanakan tugas itu, bukan melaksanakan tugas baru, tapi melaksanakan perintah kanun. Hadirnya Bank Aceh untuk memajukan ekonomi rakyat Aceh, itu perintah kanun. Jangan terus-terusan main aman begitu. Tidak berani keluar dari zona nyaman. Kita lihatlah pertumbuhan aset Bank Aceh dalam 10 tahun terakhir itu hampir stagnan, jalan di tempat. Kalau kita bandingkan dengan bank-bank lain yang bertumbuh year on year-nya, ada yang 2 digit. Bank Aceh ini sangat tipis pertumbuhannya. Saya pikir ini harus dirubah. Karena kita lihatlah bahwa selama ini Bank Aceh itu masih berkontribusi kecil terhadap ekonomi Aceh. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Aceh jalan di tempat. Ya kan? Justru karena itu kita berharap bahwa ada momentum ini, akan ada penunjukan manajemen definitif yang baru, baik di rootnya maupun pada direksinya, kemudian juga Dewan Komisaris. Kita berharap Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Pak Gubernur itu orang yang paham industri keuangan. Kalaulah tidak ada orang yang paham, nah ini bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Kan tentunya tidak ada berkembang juga Bang Aceh. Orang yang banyak itu yang paham. Dan tentunya sekarang ada nggak komitmen itu? Ada nggak komitmen dari Pak Gubernur selaku pemegang saham pengendali PSP untuk menunjukkan orang-orang yang punya kapasitas, punya kredibilitas, dan punya track record yang panjang di industri keuangan, paham dengan perekonomian, paham dengan situasi ekonomi Aceh, paham dengan industri keuangan. Penunjukan dirut atau penunjukan orang-orang secara person to person kan bisa dikatakan sebagai, atau ada cara dislike atau like and dislike, bahwa
ada kepentingan-kepentingan tentunya. Ini tanggapan Anda bagaimana? Iya, saya paham ya, saya paham. Apalagi pemerintah ini, kepala daerah kita, Pak Gubernur Aceh ini berasal dari sebuah suksesi politik. Iya. Ada banyak tim ses yang terlibat di sana, yang kemudian harus diakomodir dalam remah-remah kekuasaan begitu. Ya, Bang Aceh mungkin salah satu tempat yang diincar oleh para orang-orang yang telah berjasa, katakanlah mengantar Pak Mualim sebagai Gubernur Aceh, ya. Mungkin ingin berbalas jasa. Silakan kalau mau berbalas jasa, tidak masalah. Tetapi cari orang yang punya kemampuan, cari orang yang punya kapasitas. Ya, ada proses seleksi terbuka. Berikan kesempatan mereka ikut. Kalau memang mereka layak, silakan tunjuk. Bukan hanya sekedar mengakomodir tim ses, tapi tidak paham dengan apa yang akan mereka kelola ke depan. Ya, tidak paham dengan industri keuangan, bisnis keuangan, portofolio dari perbankan. Ini hanya akan menimbulkan permasalahan di Bang Aceh. Yang justru Bang Aceh bukan hanya mungkin akan jalan di tempat, tetapi akan muncul berbagai persoalan yang justru berpotensi menunjukkan kegagalan Bang Aceh, yang itu juga cerminan dari kegagalan pemegang saham pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Gagal atau berhasil berarti kan taruhannya bukan hanya nasabah, taruhannya adalah ekonomi rakyat di Aceh ini. Iya benar, itu yang kita harapkan. Sebenarnya hadirnya Bang Aceh itu harus dirasakan menggerakkan roda ekonomi Aceh. Iya. Ya kan? Kan itu. Maka kita berharap Pak Gubernur memberikan tugas pada manajemen Bang Aceh ke depan, tolong kamu bantu itu sektor-sektor real, ya, ekonomi masyarakat, sektor peternakan masuk. Harus ada pembiayaan ke sektor peternakan supaya swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo dan juga disuarakan oleh Mualim itu benar-benar berjalan. Ya, sektor peternakan, sektor pertanian, petani-petani di sawah, kalau bisa juga dibantu, ya kan? Ya, tinggal mekanismenya saja. Ya, tentu bank itu punya standar, ya, punya standar untuk bisa memberikan pembiayaan kepada para nasabah. Kalau ada calon nasabah tidak paham, difasilitasi dong supaya paham, dibantu dong. Kan begitu kalau kita mau, karena yang harus dipahami bahwa Bang Aceh ini tidak bisa dia berbisnis secara secara full bisnis dengan rakyat Aceh. Harus ada membantu rakyat. Ya, membantu rakyat berbisnis. Ya, ada penugasan karena Bang Aceh ini milik rakyat Aceh. Pemilik sahamnya yang the real pemilik sahamnya ini adalah 5,4 juta rakyat Aceh. Mualim itu sebagai pemegang saham hanya mewakili rakyat Aceh. Bupati wali kota mewakili rakyat di kabupaten kota masing-masing. Pemegang mandat. Pemegang mandatnya. Ya, beliau diberikan kewenangan untuk mewakili, bukan untuk memiliki Bang Aceh. Jadi saya pikir ya kalau Bang Aceh, pihak manajemen Bang Aceh ini tahu diri, sadar diri, mereka menikmati berbagai fasilitas dengan mewah, ya, tolong ingat itu. Rakyat Aceh sebagai pemilik saham sejati dari Bang Aceh, tolong bantu mereka untuk memajukan ekonomi. Ya, memajukan ekonomi rakyat Aceh, membuat perekonomian Aceh bisa bertumbuh. Jadi itu yang ditunggu-tunggu dari Bang Aceh. Jangan hanya berita soal pergantian manajemen, kemudian soal seremonial, itu nggak penting lah buat rakyat Aceh. Kita mau lihat hadirnya Bang Aceh itu bisa membantu menggerakkan roda ekonomi Aceh. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Ya, kita juga berharap ya ke depan, ya, apalagi di pemimpin baru, periode pemerintahan baru, energi baru tentunya. Energi baru, juga akan ada manajemen baru di Bang Aceh. Ya, itu bisa Bang Aceh itu benar-benar dikelola secara profesional dan memiliki komitmen yang jelas, memiliki integritas yang jelas, serta betul-betul komit untuk memajukan ekonomi Aceh. Jangan hanya meminta penyertaan modal, ya. Beberapa tahun yang lalu ada penyertaan modal tiap tahun 500 miliar untuk Bang Aceh dari APBA. Ya, tapi mereka juga tidak memberikan feedback yang jelas, kecuali hanya dividen tahunan yang jumlahnya itu tidak terlalu signifikan bagi PAA, bagi pendapatan PAD Kabupaten Kota. Ya, Kabupaten Kota hanya dapat 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Sangat kecil apa yang mereka dapatkan kan. Karena itu ya kita berharap ya
karena dividennya juga tidak begitu maksimal, tolong kehadiran Bank Aceh ini mampu memberikan dampak yang signifikan untuk menggerakkan roda ekonomi Aceh. Kehadiran Bank Aceh harus menjadi stimulus utama untuk memajukan perekonomian Aceh, ya, keluar dari zona nyaman. Jangan hanya jadi safety player. Itu yang kita harap. Musa, ya, pemirsa dan juga kita sama-sama semua tahu bahwa Gubernur Aceh atau Mualim sudah mendatangkan banyak investor dan berencana banyak sekali investasi di Aceh. Peran Bank Aceh seperti apa tentunya? Mendukungkah? Karena ini kan berbisnis antar dua negara misalnya ya. Iya. Apakah Bank Aceh perlu masuk ke dalam ranah itu atau hanya jadi penonton saja? Iya, saya pikir itu juga sebenarnya yang pertama adalah peluang, yang kedua juga perlu ditugaskan memang. Ya, menurut saya dalam memajukan ekonomi Aceh bukan hanya pembiayaan terhadap ekonomi masyarakat di sektor real. Walaupun itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Ya. Jadi dia harus berjalan secara balance, ya, secara seimbang. Ya, pembiayaan yang bersifat besar, kredit korporasi juga harus dilakukan, harus diberikan oleh Bank Aceh. Ya, kita misalnya pemerintah Aceh ini punya perusahaan badan usaha milik Aceh yang namanya PT Pembangunan Aceh, PT PEMA, yang sekarang sifatnya jadi holding company begitu ya, memiliki anak-anak perusahaan. Ya, kenapa tidak? Ya, anak-anak perusahaan dari PT PEMA ini kemudian jangan minta lagi pembiayaan dari daerah, penyertaan modal daerah, PMD yang menghabiskan APBA. Tapi ketika mau melakukan sebuah usaha baru, melakukan ekspansi usaha, ya, diversifikasi usaha dan sebagainya dengan anak-anak perusahaan yang baru, pembiayaannya dari mana? Dari Bank Aceh. Ambil kredit korporasi dari Bank Aceh. Kalau Bank Aceh nggak berani sendiri, dia konsorsium dengan BSI. Yeah. Jangan lagi berpikir kalau mau bikin perusahaan minta uang dari pemerintah Aceh, minta uang dari pemerintah kabupaten kota. Berarti perlu lahir bank baru lagi? Hah? Perlu lahir bank baru lagi? Saya tidak bank milik pemerintah misalnya. Ya, saya nggak perlu itu. Kita berbicara konteks Bank Aceh aja. Oke. Kenapa nggak berani begitu? Apa misalnya untuk mendukung PT PEMA dengan anak-anak perusahaannya? Ada pembiayaan, ada kredit korporasi dari Bank Aceh kepada anak-anak perusahaan ini. Katakanlah PT PEMA sekarang punya PT PEMA Global Energy yang mengelola migas, Blok B. Mungkin nanti ke depan kita berharapkan PT PEMA ini juga akan melahirkan anak-anak perusahaan sektoral yang bisa katakanlah bermain di pertanian, di perkebunan. Ya, ada banyak HGU yang habis izinnya. Kenapa tidak diambil oleh pemerintah Aceh dan kemudian dikelola oleh anak perusahaan PT PEMA yang bergerak di sektor perkebunan. Nah, uangnya dari mana? Ambil pembiayaan dari Bank Aceh. Kenapa takut? Kan keuntungan Bank Aceh untuk rakyat Aceh, keuntungan PT PEMA juga di-store ke menjadi dividen yang akan di-store ke pemerintah Aceh, kan nggak keluar itu. Dan itu sebenarnya yang dipraktikkan oleh korporasi-korporasi besar, oleh konglomerasi-konglomerasi. Mereka memiliki bank, mereka memiliki bisnis yang di dalamnya ada grup bisnis dan uangnya nggak kemana-mana. Seperti katakanlah Citigroup dan berbagai kelompok konglomerasi lainnya begitu. Kenapa itu nggak diikuti oleh pemerintah Aceh? Contohnya sudah ada, tinggal mau atau tidak ya? Tidak punya apa namanya? Keberanian. Goodwill atau tidak? Punya political will atau tidak? Itu yang kita tunggu ya dari pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Fadlullah Mualim Dekfat. Kita tunggu kiprah Bank Aceh yang akan diasuh oleh beliau berdua ini, bagaimana Bank Aceh ini dibawa ke depan, mau dibawa kemana Bank Aceh ini ke depan, kita mau lihat bagaimana gambaran masa depan Bank Aceh ini, itu berkaitan erat dengan gambaran bagaimana kemajuan ekonomi Aceh ke depan. Saya pikir itu. Baik, terakhir silakan closing statement mungkin ada, Musa ya? Iya, kembali lagi saya mengingatkan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali Bank Aceh, tolong kelola Bank Aceh ini dengan sebaik-baiknya, urus Bank Aceh dengan sebaik-baiknya, berikan kepercayaan kepada mereka yang memang memiliki kapasitas, integritas, dan kapabilitas untuk mengurus dan memajukan Bank Aceh. Berikan mereka target, challenging, supaya ada pertumbuhan Bank Aceh sendiri dan pertumbuhan ekonomi rakyat Aceh. Kemudian kita juga berharap agar tidak akan ada
penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi supaya dan berbentuk intervensi ya kepada Bang Aceh misalnya untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada pihak-pihak tertentu yang secara bisnis dan ekonomi tidak bankable. Tapi karena punya akses kekuasaan kemudian difasilitasi, kita berharap ini tidak terjadi. Supaya Bang Aceh bisa selamat dari potensi masalah, juga Bang Aceh bisa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Berkontribusi positif untuk menggerakkan ekonomi rakyat kecil yang ada di Aceh. Demikian. Baik, terima kasih Bung Syah. Semoga saja Bang Aceh bisa membangun perekonomian masyarakat Aceh tentunya ya. Iya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih buat Anda para pemirsa yang sudah bersama kami. Dan tentunya kalau Anda mempunyai komentar silakan saja ketik di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk share konten ini agar bisa sama-sama mengetahui dan juga memahami apa yang kita bahas untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi pamit. Sekali lagi terima kasih Bung Syah. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.